Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i abain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin tarhallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada bab tentang at-ta'adul wa tarjih, di mana ini adalah bab yang keenam atau Alkitab As-Sadis, kitab yang keenam. Kita lanjutkan kembali membaca dari kitab ini. Kemudian kita lanjut pada Alkitabu As-Sabi' sebagai Alkitab yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-babu ats-tsani. Ini adalah bab yang kedua dari Alkitabus Sadis. Fil ahkamil kulliyati lit-tarajih. Tentang beberapa kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah yang besar dalam tarjih. Apa saja? Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu tarjih. At-tarjihu taqwiyatu ihdal amarataini 'alal ukhra liyu'mala biha. Adapun tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua amarah dari yang lainnya. Jadi ada dua yang saling bertentangan, dua atau lebih, dan proses atau menguatkan, mengunggulkan salah satunya itu dinamakan dengan tarjih. Apa tujuannya? Liyu'mal biha, untuk dapat diamalkan. Kama rajjahatis sahabatu khabar Aisyah radhiyallahu anha fil tiqa'il khitanaini ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'i. Sebagaimana menguatkan siapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang idza iltaqa al-khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu dua khitan, khitan dari suami dan juga khitan dari istri. Bukan berarti hanya sekedar hanya sekedar di ketok pintu aja ya, tapi masuklah, masuk. Jadi iltaqa di sini maksudnya adalah masuk meskipun tanpa inzal. Jadi lebih dikuatkan daripada firman, daripada sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya al-ma'u minal ma'i. Al-ma' yang pertama adalah al-ghuslu, wujubul ghusli, wajibnya mandi besar. Minal ma'i ay minal mani, dari adanya inzal. Jadi yang ditarjihkan adalah yang hadis Sayyidatuna Aisyah tentang apabila sudah masuk maka wajib mandi meskipun tanpa inzal. Mas'alatun la tarjiha fil qat'iyyat. Tidak ada tarjih dalam hal-hal yang qat'i. Kenapa? Idz la ta'arudha bainahuma. Karena tidak ada kontradiksi, tidak mungkin ada kontradiksi antar dua perkara yang qat'i. Dua qat'i tidak akan mungkin ada kontradiksi di antara keduanya. Wa illa irtafa'an naqidan aw ijtama'a. Kalau enggak begitu maka bisa saja dua hal yang merupakan naqidan bisa sama-sama tidak ada, padahal itu mustahil. Awijtama, atau naqidan bisa bertemu, padahal itu juga mustahil. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan naqidan la yasduqu la yasduqani ma'an wa la yakdziban. Jadi dua-duanya tidak mungkin sama-sama salah, tidak mungkin sama-sama benar. Tapi salah satunya pasti benar, satunya lagi pasti salah. Mas'alatun idza ta'arada nassani fal 'amalu bihima min wajhin aula. Apabila bertentangan dua nas, maka sejatinya maka yang paling ideal adalah al-amal bihima min wajhin. Jadi bisa memadukan di antara keduanya dengan satu cara. Jadi kalau bisa diamalkan dua-duanya, bisa difungsikan dua-duanya, maka itu lebih utama. Jadi dua-duanya berfungsi, sama-sama berfungsi meskipun dari sudut tertentu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama ada kalanya bi ayyataba adul hukmu.
Fayathbut bi ayyataba'adul ba'al hukmu fayathbutul ba'du. Misalnya kalau hukum itu terbentuk dari beberapa bagian ya, beberapa bagian. Maka kalaupun kalau bisa sebagiannya diamalkan. Dari ini sebagiannya, dari ini sebagiannya. Ini ada dua nas. Nah, dua masing-masing dari nas ini ada bagian-bagiannya. Jadi dia tidak akan mungkin dapat diamalkan kedua-duanya sekaligus kecuali melalui sebagiannya, sebagian dengan sebagian. Bi ayyataba'adul hukmu. Maka yang diamalkan adalah sebagian. Au yata'addad, atau ada yata'addad, ada bilangannya. Ayat buta ba'dhuha, ada macam-macamnya kan, ada macam-macamnya. Dan salah satu dari macamnya ini yang bisa diamalkan. Jadi ada kalanya salah satu bagian, ada kalanya salah satu macamnya. Au ya'um, atau dia tuh kita tarik umum, jadikan sebagai hukum yang umum. Fayuwazza, maka kemudian dia bagi-bagikan. Ini ada contohnya. Yang pertama dan yang kedua beliau tidak berikan contoh, namun di syarah nanti ada contohnya. Tapi beliau berikan sedikit bocoran tentang contoh yang ketiga. Artinya kalau yang ketiga ada, berarti yang pertama, yang kedua juga ada. Nah, yang ketiga contohnya adalah apa? Qauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Tidakkah saya akan beritahukan kepada kalian tentang siapa itu sebaik-baik dari syuhud, sebaik-baik dari saksi. Faqila na'am, ya Rasulullah. Faqala ayyashhadur rajulu qabla ay yustashhad. Ialah orang laki-laki yang mana dia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi. Dia itu bersukarela untuk menjadi saksi padahal dia tidak diundang untuk menjadi saksi. Oke, berarti ini kan tercela. Orang yang sukarela untuk menjadi saksi kan tercela. Oh maaf, ini yang apa? Dipuji ya. Bi khairi syuhud, sebaik-baik dari saksi. Ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Jadi sebaik-baik saksi adalah dia itu yang sukarela. Sukarela ay yashhada, dia sukarela untuk menjadi saksi padahal dia tidak diminta oleh yang bersangkutan untuk menjadi saksi. Kemudian ada yang hadis yang kontradiksi dengannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakshul kadhib." Kemudian tersebar luas kebohongan. Tersebar luas kebohongan. Hatta yashhadu ar-rajulu qabla an yustashhad. Jadi ini fi siyaqiz dzam, dalam konteks adanya hal yang tidak terpuji. Hal yang tidak terpuji apa? Bahwasanya nanti di akhir-akhir zaman, ya di zaman kita juga termasuk, bahwasanya akan ada orang yang memberikan kesaksian qabla yustashhad, padahal nggak ada yang minta kepadanya. Nah, tentunya dengan adanya media sosial, hal ini semakin ramai terjadi ya, menjadi saksi padahal sok-sok, padahal nggak diminta keterangannya, tapi dia memberikan keterangan panjang lebar di media sosial. Maka fayuhmalul awwal. Nah, ini yang dinamakan dengan al-jam'u, dikomparasikan ya, dikomparasikan. Fayuhmalul jam'u ala haqqillah. Fayuhmalul awwal fayuhmalul awwalu ala haqqillah. Maka kita lihat ya'um ini kan umum, sama-sama umum tentang orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksian. Fayuwazza, maka dibagi-bagikan dong. Jadi ada yang berkaitan dengan hukumullah, ada yang berkaitan dengan hukum adami dan sebagainya. Maka dikatakan bahwasanya fayuhmalul awwalu ala haqqillah, ini dinamakan dengan tauzi', dibagi-bagikan. Maka yang pertama tentang syarrus syuhud, tentang khairus syuhud, sebaik-baiknya saksi adalah yang bersaksi dalam hak Allah Subhanahu wa taala, haqqillah. Wasdani ala haqqina, berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini pada hak yang bersifatnya manusiawi, hukuk adami. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah as-sadiqah dan lain sebagainya. Mas'alatun idza ta'arada nassani wa tasawaya fil quwwah wal umum wa ulima al-mutaakhiru fa huwa nasikhun. Sekarang bagaimana kalau ada dua nas yang ada kontradiksi? Di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama,
Wa tasawaya fil quwwah, dua-duanya memang dia itu imbang dalam kekuatannya, sama-sama kuat dan sama-sama umum. Wa ulimal mutaakhir, tapi sudah diketahui mana yang mutaakhir, mana yang belakangan. Fahuwa nasikhun, maka yang belakangan inilah yang nasikh. Wa in juhila, tapi kalau tidak diketahui siapa yang belakangan, fattasaqutu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tasaqut, nggak bisa difungsikan, sama-sama nggak bisa diamalkan dong, karena kita tidak tahu mana yang dapat diamalkan, mana yang berakhir, mana yang datangnya akhir. Awit terjih, atau bisa juga diterjah, dicari mana yang lebih kuat. Baik, tadi yang apabila tasawaya fil quwwah, dia satu apa? Dia satu level. Tasawaya fil quwwah, dia satu level. Bagaimana kalau satunya lebih unggul? Wa in kana ahaduma qat'iyyan au akhassa mutlaqan umila bih. Tapi kalau salah satunya dia itu qat'i atau khusus secara mutlak. Khusus mutlak, maka dia diamalkan. Yang qat'i itu yang diamalkan, atau dia khusus secara mutlak, nah dia itu dia mutlak. Wa in tukhussisa biwajhin tuliba at-tarjih. Tapi dia apabila dia itu umum khusus min wajah, nah, maka harus ada tarjih. Di sini harus ada tarjih apabila umum khususnya wajhi. Baik. Qala mas'alatun qad yurajjahu bi kasratil adillah. Bisa saja diterjih karena sebab banyaknya dalil. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i bahwasanya yang lebih banyak dalilnya itu lebih kuat. Di annal dhanna ini aqwa, karena tentunya apabila ada dua dhann itu lebih kuat daripada hanya ada satu dhann. Ada iskal, ada kritik. Qila yuqaddamul khabar al-qiyas al-aqisah. Kalau konsepnya seperti itu, bahwasanya terkadang boleh saja dua atau dalil yang lebih banyak itu lebih diunggulkan. Kalau konsepnya seperti itu, bisa-bisa qiyas lebih diunggulkan daripada khobar. Kenapa? Karena khobar satu. Wal aqisah ada beberapa qiyas. Nah, bisa jadi dalam satu kasus hadisnya atau nasnya ayatnya cuma satu, tapi secara qiyas ada beberapa. Maka yang ditarjih adalah pendapat yang berbeda, yang dikuatkan dengan beberapa qiyas. Kalau konsepnya seperti itu, mana yang lebih jagoan, mana yang lebih banyak ya, mana yang lebih banyak, dia lebih diunggulkan. Ulinan, tapi kami jawab, ini tahda asluha muttahidah. Ya enggak seperti itu juga konsepnya. Kenapa? Karena kalau dalam satu kasus ada satu hadis dan misalnya ada 4 qiyas. Ya, satu hadis 4 qiyas. Nah, 4 qiyas ini meskipun dia 4, tapi kan kalau dia itu asalnya dalil daripada qiyas ini bermuara pada satu asal, maka intinya pada dasarnya 4 qiyas ini adalah satu qiyas saja. Berarti sekarang ini 1 lawan 1, bukan 1 lawan 4. Meskipun zahirnya 1 lawan 4, 4 qiyas, tapi karena qiyas ini bermuara pada satu asal, maka ini dianggap satu, ya dianggap satu. Maka hadis sekarang satu hadis dia itu ditarjih dengan satu qiyas, satu asal dari qiyas ini. Wa illa famnu'. Kalau nggak begitu, maka mana ada qiyas itu ada dua ilahnya. Mungkin qiyas itu ada dua ilah. Baik, sekarang al-babus salis fi tarjih akhbar, dalam mentarjih dalam urusan akhbar, urusan sanad, urusan rawi dan sebagainya. Bahwa ala wujuh, dan di sini pembicaraannya kita melihat dalam beberapa segi. Yang pertama al-awwalu bihali rawi. Yang pertama kita lihat bagaimana keadaan perawinya. Maka fayurajjahu bikatsratir ruwah. Kita lihat mana yang lebih banyak perawinya. Lebih banyak biasanya lebih kuat. Bikatsratir ruwah wa qillatil wasa'iti, dan sedikitnya perantara. Karena semakin banyak perantaranya, maka kemungkinan salah juga lebih banyak juga. Qillatil wasa'id wa fiqhir rawi, dan pemahaman perawi. Semakin paham perawi, maka dia semakin dapat mengingat dengan mudah apa yang dihafal. Wa ilmihi bil arabiyyah, atau juga pengetahuannya, ilmu bahasa Arabnya seperti apa.
wa afdaliyati, dan keunggulannya, keutamaannya, husni i'tiqadi, dan bagus keyakinannya, wa kaunihi sahibal waqi'ah, atau karena sang perawi dialah yang mengalami kejadian tersebut. Misalnya kejadian itu berkaitan antara dia dengan Rasulullah SAW. Wa kaunihi sahibal waqi'ah wa jalisal muhadditsin, atau dia memang sering berkumpul bersama para ahli hadis. Karena kalau sering berkumpul bersama ahli hadis artinya dia sudah dikenal luas di kalangan para ahli hadis. Wa mukhtabaron, dan juga dia kredibel, artinya dia itu sudah diteliti oleh para muhadditsin dan dia itu terpercaya. Summa mu'addalan bila amali ala riwayatihi, kemudian riwayat dari perawi yang dia itu riwayatnya diamalkan oleh ulama lain. Artinya kemungkinan besar apabila ada ulama lain mengamalkan isi riwayatnya, berarti dia mensahihkan atau menerima secara umum riwayat dari orang tersebut. Muaddalan, dia itu ditakdil, ya, ditakdil dengan cara apa? Dengan cara riwayatnya dia diamalkan. Berarti seolah-olah mengatakan bahwasanya riwayat kamu saya amalkan, berarti kamu itu thiqah, seperti itu. Wabikas rotin muzakin, atau karena yang mentazkiyah dia, mentakdil dia ada beberapa tokoh ulama hadis. Wabahsihim wa ilmihim, atau mereka meneliti, mereka para ulama hadis meneliti tentangnya. Wa ilmihim, dan juga mereka mengetahui tentangnya. Wa hifdhihi, dan juga dengan apa? Hafalannya, kualitas hafalannya dia. Wa ziyadati dhabtihi, dan tambahan ekstra dari dhabtinya. Dia ekstra dalam menjaga. Dhabt itu menjaga, kalau hafalan ya hafalan, kalau tulisan ya tulisan, menjaga hafalan atau tulisannya. Walau li alfadhi alaihi salatu wassalam, meskipun pada lafaz-lafaznya Nabi Muhammad SAW. Wa dawami aqlihi, dan juga konsisten akalnya, jadi dia tidak pikun, tidak hilang akalnya dan sebagainya. Syuhratihi, juga karena dia itu terkenal, tersohor, syuhrati nasabi, atau terkenal nasabnya. Wa adamil tibas ismihi, dan juga tidak adanya kerancuan dalam namanya. Wa ta'akhur islami, atau Islamnya lebih akhir. Jadi Islam lebih akhir, maka dia lebih diambil daripada. Kenapa? Karena riwayatnya kemungkinan besar adalah yang lebih update daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Ini adalah 20 hal yang berkaitan dengan perawi, ya. Kemudian asani biwakti riwayat, timingnya, waktu meriwayatkan. Fayurajjahur rawi fil bulu ala rawi fis sibab, maka lebih diunggulkan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut setelah balik daripada rawi yang meriwayatkan ketika masih anak-anak. Wafil bulu, anak-anak, dan ketika balik juga. Wal mutahammil waqtal bulu al mutahammil fis siba, dan juga yang tahammul itu adalah mendapatkan hadis, mendengar hadis atau mendapatkan hadis ketika balik daripada yang dia mendapatkan hadis dulu saat dia masih kecil. Atau bersamaan juga dengan dalam keadaan balik juga. Asadis bikaifati riwayat, dengan caranya. Fayurajjal muttafaq ala raf'ihi, maka diterjih hadis yang para ulama sepakat bahwasanya ini adalah hadis marfu'. Wal mahki bisababi nuzulihi, dan juga hadis yang lengkap, komplit dengan penjelasan tentang sabab nuzulnya. Wa bilafzihi, dan juga diriwayatkan dengan lafaznya, bukan dengan maknanya. Wa ma lam yunkiruhu rawil asli, dan juga hadis yang tidak diingkari, tidak dinafikan oleh perawi yang asal. Qala ar-rabi' biwaqti wurudihi, tentang waktu dia itu datangnya kapan. Faturajjahul madaniyat, maka hadis yang madani, sebagaimana Al-Quran juga, ya. Hadis ada hadis sebagaimana Al-Quran ada makki madani, begitupun juga hadis ada makki madani. Maka hadis yang madani lebih kuat daripada hadis yang makki. Wal musy'iru bi'ulwi sya'nir Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang al-musy'ir, yang menjelaskan atau memberitahu tentang ketinggian derajat Rasulullah. Jadi yang lebih menjunjung kepada
ketinggian derajat Rasulullah SAW. Wal mutadamminu litakhfif, dan hadis yang cenderung memberikan keringanan daripada hadis yang memberikan kanan, apa, ibadah yang berat-berat gitu kan. Wal mutlaq ala mutaqaddimit tarikh, dan yang mutlak yakni tidak ada keterangan waktunya, daripada hadis yang ada keterangan waktunya. Dulu ketika apa misalnya di tahun berapa hijrah apa dari kenabian misalnya. Nah, itu tidak diunggulkan apabila bertemu dengan hadis yang secara mutlak tidak ada keterangan waktunya. Wal mu'arrakhu bi tarikhin mutayyab, atau juga hadis yang ditarikh apa ada tanda waktunya dengan tarikh yang mudayyab, yang sempit. Contohnya saat Rasulullah sakit di akhir-akhir zamannya dan sebagainya. Wal mutahammal fil Islam, dan apa yang dibawa di dalam Islam. Artinya apabila ada dua perawi yang sama-sama mu'allaf, A meriwayatkan apa yang didengar dulu ketika masih dia kafir, dan si B mendengar sekarang setelah dia sudah Islam, maka yang dapat lebih diterima adalah yang dalam Islam. Qala al-khamis bil lafzi, ada juga tarjih dengan lafaz, fa yurajjahul fasih lal afsah, maka yang ditarjih adalah yang fasih daripada yang tidak fasih. Fasih lawannya apa? Tidak fasih. Lal afsah berbeda dengan afsah. Afsah itu lawannya adalah fasih, karena sama-sama fasih kan. Kalau afsah sama-sama fasih, tapi satu lebih. Wal khas, dan juga yang ditarjih adalah khas, yang khusus. Wal mukhassas, dan tidak ditaksis. Wal haqiqah, yakni daripada majaz. Wal asbabiha, dan yang lebih dekat, majaz yang lebih dekat dengan haqiqah daripada majaz yang agak jauh dari syar'iyyah, sumal urfiyah, kemudian haqiqah syar'iyyah, kemudian haqiqah urfiyah. Wal mustaghni anil idmar, dan yang tidak butuh kepada idmar, apa idmar yakni menyimpan. Wadal al murad min wajhaini, yang menunjukkan kepada maksudnya dari beberapa segi, beberapa arah. Wa bi ghairi wasat, dan tanpa ada perantara. Begitupun juga ditarjih wal mumi ila illatil hukmi, hadis atau riwayat yang memberikan isyarah pada illah dari hukum. Wal madhkuri mu'ariduhu ma'ah, dan hadis yang disertai dengan mu'aridnya. Mu'arid itu lawan dari dia. Contohnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silahkan aja kalau mau ziarah kubur. Nah, jadi ini hadis yang dua-duanya sekaligus disebutkan apa yang mengharamkan dan yang membolehkan. Wal makrun bitahdid, wal makruni bitahdid, ataupun juga yang bersamaan dengan adanya ancaman, dan ancaman dengan neraka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kepada keseriusannya betul-betul. Qal as-sadis bil hukmi, tahu at-tarjih bil hukmi, kita lihat kepada hukumnya. Yurajjahul mubqi li hukmil asli. Kita lihat hadis, apabila ada dua hadis yang bertentangan, maka apabila ada salah satunya yang sesuai ya, yang menetapkan al-mubqi, yang dia itu masih sesuai relevan dengan hukum asal. Apa hukum asal? Al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah. Kenapa? Karena al-bara'atul asliyah ketika dijelaskan berarti dia itu penting. Nah, berarti misalnya saya bernafas, kan nggak perlu dijelaskan. Tapi ketika saya mengatakan saya bernafas dengan normal, berarti ada hal yang ingin saya tekankan. Seperti itu kan. Li'annahu, makanya li'annahu law lam yata'akhkhar 'anil naqil lam yufid. Karena kalau al-mubqi ini dia itu law lam yata'akhkhar, tidak datangnya setelah an-naqili yang tidak sesuai dengan hukum asal, maka tidak ada faedah. Jadi ada dua perkara nih, ada dua perawi, satu meriwayatkan yang sesuai dengan hukum asal, satu misalnya apa? Misalnya kita gampangnya pada yang lain, mengatakan saya tidak punya hutang. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada apa-apa, adalah satu yang lucu kalau tiba-tiba saya mengatakan saya nggak punya hutang. Ini lucu. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya menafikan. Kenapa? Karena al-bara'atul asliyah, hukum asal nggak perlu dijelaskan seperti itu.
Nah, berarti kata-kata saya nggak punya hutang itu datang setelah adanya hal yang lain yang membuat saya harus menyatakan itu. Jadi kalau seandainya nggak ada faidahnya, ya ngapain dikatakan? Seperti itu. Jadi saya mengatakan, saya nggak punya hutang, setelah ada yang mengatakan, kamu punya hutang, kamu katanya ini. Baik, wa yurajjahul muharram al mubih. Al muharrim yang mengharamkan. Jadi nas yang mengharamkan. Al muharrim yang mengharamkan. Al mubih atas nas yang al mubih membolehkan. Qauli alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Muhammad SAW, majtama'a al halal wal haram illa wa ghullibal haram wa ghallabal haramu al halal. Tidak mungkin bertemu antara halal dan haram kecuali mengalahkan yang haram mengalahkan kepada yang halal. Dan juga itu kita oleh ihtiyat. Jadi dalilnya ada dua, yang pertama adalah hadis dan juga yang kedua karena sikap kehati-hatian kita. Wa yu'adilul mujib. Tapi kalau ada hadis yang mewajibkan bertentangan dengan hadis yang mengharamkan, maka di sana ada ta'adul, ada imbang nih, imbang nggak bisa kita ambil salah satunya kecuali memang ada penguatnya, ada dalil yang menguatkan. Wa musbitit talaq atau musbitut talaq, dan yang menetapkan tolak daripada riwayat yang tidak menetapkan tolak. Perkataan, nggak mesti perkataan Nabi ya. Musbitut tolak, tentang ada orang yang mengatakan suami saya mencerai saya, mana enggak, saya nggak mencerai dia. Kayak yang digunakan adalah at-talaq. Wal itaq, begitupun juga pembebasan hamba saya. Di annal aslah ada muqaid, karena ini sesuai dengan asal. Apa asalnya? Ada muqaid, tidak ada batasan. Qala wa nafil haddi, dan juga riwayat yang menafikan had, menafikan apa? Hukuman had. Di anna udrat, karena sejatinya had itu adalah bahaya, menyakitkan ya. Di qauli alaihi salatu wassalam, idra'ul hudud bisyubhat. Karena hadis cegahlah adanya hudud dengan adanya syubhat ya. Bila ada syubhat sekecil apapun, maka itu bisa saja berpengaruh pada terlaksananya apa namanya hukum hudud ya, hukum hudud, terlaksananya hudud. Qala as-sabi' bi'amali aktsaris salaf. Selanjutnya adalah terkadang karena dilakukan oleh mayoritas ulama. Qala al-babur rabi'u fi tarajihil aqisah. Nah, selanjutnya bab yang keempat adalah bagaimana mentarjih apabila ada qiyas yang saling bertentangan, qiyas-qiyas saling bertentangan. Wahiyya biwujuh, ini dapat dilakukan dengan beberapa perkara. Yang pertama bihasatina illah, kita lihat illahnya. Mana yang lebih kuat? Faturajjahul madhinnah. Maka madhinnah itu yang lebih kuat, yang paling kuat, yakni al-wasful munasib. Kenapa dibolehkan sholat qasar? Lis-safar. Karena adanya safar. Ini adalah al-wasful munasib atau al-madhinnah. Daripada hikmah. Apa hikmahnya dalam kasus yang tadi adalah lil masyaqqah, karena berat perjalanan. Itu yang lebih diumumkan adalah al-wasfu al-munasib. Tsummal wasful adami, kemudian wasf yang bersifatnya adam. Tsummal hukmu syar'i, kemudian yang sesuai dengan hukum syar'i. Wal basit, yakni illah al-illatul basithah, lebih diunggulkan daripada illah murattabah. Tsummal wujudi bil wujudi, kemudian wasf wujudi pada hukum wujudi. Tsummal adami lil adami, kemudian wasf adami kepada hukum adami juga. Qala ats-tsani bihasabi dalil illiyah. Yang kedua, kita lihat sesuai dengan dalil keillahannya. Fayurajjahu tsabitu bin nassil qati', maka dapat ditarjih yang tetap dengan nas yang qati', dengan dalil yang qat'i. Dzahir, kemudian dalil yang zahir. Kemudian lam. Apabila bertentangan antara lam dengan ba, maka lam lebih diunggulkan. Summa in wal ba, summa in wal ba, kemudian in, kemudian al ba, atau anna ya, summa anna ya, anna kan yang masukkan, anna kan bukan in. Dalam apa yang menunjukkan kepada al-aliyah adalah anna. Atau di anna itu ya. Summa bil munasabah ad-daruriyah ad-diniyah, kemudian yang bersifatnya daruriyat,
Ada yang munasabah yang berkaitan dengan hal primer, primer agamis. Summa dunyawiyah, kemudian yang bersifatnya duniawi. Summa allati fi hayzil hajah, kemudian di bawahnya adalah yang bersifatnya sekunder, bukan primer. Atau hajiat, hal-hal yang sekunder. Al-aqrabu i'tibaran fal aqrab. Ada sumanya apa enggak? Qala fi al-hajati al-aqrab i'tibaran fal aqrab. Jadi al-hajah, hajah yang lebih dekat dalam i'tibar, dalam pengakuannya, dan yang lebih dekat, lebih utama ya. Summa dawaran, kemudian dawaran fi mahal, dalam satu tempat. Summa fi mahalin, kemudian di level di bawahnya lagi adalah ad-dawaran di dua tempat. Itu semua kita sudah baca di bab masalikul illah, turuq adalah al-iliyah. Summa sabar, kemudian as-sabr wa taqsim. Summa syabah, kemudian syabah. Summa al-ima, kemudian ima, dan terakhir adalah fard. Terakhir lagi apa? Tangkihul manat dan lain sebagainya. Qala ats-tsani ats-tsalisu bihasabil dalilil hukmi. Yang ketiga, kita melihat sesuai dengan dalil hukum. Yurajjahun nas, maka nas yang ditarjih. Oke. Yurajjahun nas summal ijma', kemudian ijma' li'annahu far'un, karena ijma' itu sebenarnya adalah fara' dari nas. Karena la ijma'a illa bi an dalil, tidak ada satupun ijma' kecuali berlandaskan kepada dalil. Qala ar-rabi' bihasabi kaifiyatil hukmi wa qad sabaq. Yang keempat tentang kaifiyatul hukum, cara penghukuman. Qad sabaq, dan itu sudah lalu ada akhbar ya. Qala al-khamis muwafaqatul usul fil illa wal hukm wal ittirad fil furu'. Muwafaqatul usul apabila sesuai dengan usul dalam illah dan hukum. Dan dia juga konsisten ittirad. Wal ittirad fil furu', konsisten dalam furu'. Fil illati wal hukmi. Wal ittiradi fil furu', wal ittiradi fil furu'. Ittirad itu konsisten. Qala al-kitabus sabi', kita sampai kepada al-kitabus sabi' yang terakhir dari al-kutub yang ada pada minhaj ini. Fil ijtihad wal ibta', dalam ijtihad dan fatwa. Wa fihi baban, ialah di dalam bab kitab ini ada dua bab. Al-babul awal fi ijtihad, apa itu ijtihad? Wa huwa istifrawul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan. Istifraw, menjadikannya kosong. Semua kemampuan kita keluarkan. Fi darakil ahkam, apa tujuannya? Untuk dapat mengetahui hukum-hukum syar'iyyah. Wa fi masalah ini ada dua pasal. Pasal awal fil mujtahidin, tentang golongan orang mujtahid. Wa fi masalah, ada permasalahan al-ula yajuzu lahu alaihi salatu wassalam ay yajtahid li umumi fa'tabiru. Bolehkah seorang nabi, khususnya misalnya Nabi Muhammad, berijtihad? Apa masalahnya? Masalahnya karena beliau itu punya akses kepada al-khabarul yaqin, kepada yakin, yakni wahyu di atas segala-galanya. Apabila wahyu sudah mengatakan, maka itu sudah pasti. Beda dengan hasil ijtihad, termasuk wahmi. Maka Rasulullah yang punya akses untuk qat'i, apakah boleh dia itu menggunakan opsi yang dhanni? Al-ula yajuzu lahu, boleh bagi Rasulullah SAW ayyajtahid, untuk berijtihad. Li umumi fa'tabiru, apa dalilnya? Karena keumuman ayat fa'tabiru, ambillah kalian kepada pelajaran. Dan juga kewajiban mengamalkan birrajih, mengamalkan yang rajih. Wujubul amal birrajih, kewajiban mengamalkan yang rajih. Qala wa li'annahu asyaq wa adallu 'ala al-fitana atau al-fitnah, al-fatanati. Karena juga ijtihad itu lebih berat sebenarnya. Kalau wahyu kan nerima aja. Beda dengan apa? Beda dengan ijtihad. Yang lebih berat ada tertibul muqaddimat. Wa adal, dan lebih menunjukkan kepada al-fatanah, kepada kecerdasan. Fala yatruku, maka tidak bisa meninggalkannya. Wa mana'ahu Abu Ali wa banuhu, dan ditolak, mengatakan tidak ada seperti itu. Siapa yang mengatakan ini? Abu Ali dan anaknya.
Ya qauli ta'ala karena Allah SWT berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasulullah tidak mungkin mengatakan dengan hawa nafsu. Qala, beliau berkata, "Wa an qulna ma'murun bihi." Dijawab, tapi memang betul Nabi Muhammad itu tidak mengatakan kejadian wahyu. Qulna ma'murun bihi falaysa bihawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi ini diperintahkan, makanya bukan dari hawa nafsu. Nabi Muhammad memang diperintahkan dalam beberapa momentum beliau diperintahkan untuk berijtihad. Mereka mengatakan wali annahu yantazirul wahya. Dan juga karena di banyak momentum Rasulullah menunggu datangnya wahyu, bukan langsung berijtihad, tapi beliau menunggu wahyu sampai wahyu datang. Qulna, kami jawab, liyahsul anin nafs. Memang Rasulullah menunggu. Nah, agar supaya apa? Agar supaya beliau itu ketika sudah beliau menunggu dan wahyu tidak datang, artinya kewajiban beliau sudah selesai untuk menunggu wahyu. Dia sudah liasu. Sudah bahasa kasarnya putus asa ya. Enggak mengharap wahyu lagi sudah. Oh, ini berarti wahyu enggak datang. Berarti saya diminta untuk berijtihad. Auli annahu lam aslan yaqisu alaihi, atau ketika beliau menunggu saat itu beliau tidak mendapatkan bahwasanya permasalahan ini bisa dikiaskan, makanya beliau tawakuf. Jadi intidhar di sini menunggu pada wahyu adalah proses atau bagian dari SOP ya. Ketika beliau sudah enggak bisa lagi, maka beliau menunggu gitu kan. Far'un la yukhti ijtihad, tapi enggak mungkin salah ijtihadnya Rasulullah SAW. Wa illa wajabat tiba'ahu. Kalau bisa salah Rasulullah beristihad, maka wajib diikuti salahnya. Nah ini kan berabe, mungkin kan. Baik, asaniyah, bolehkah orang yang di hadapan Nabi atau di zaman Nabi Muhammad beristihad sementara ada Nabi? Yajuzul ghaibin anir rasul bifaqan. Boleh bagi orang yang sezaman dengan Rasulullah, namun saat tidak bersama Rasulullah, dia boleh beristihad bifaqan secara ijma' ulama. Boleh ketika jauh, karena ketika itu kan nggak ada apa, nggak ada WA, nggak ada juga Zoom. Walil hadirin aidan, jangankan yang jauh, yang hadir pun juga boleh. Di satu masjid bersama Rasulullah, satu majelis bersama Rasulullah. Rasulullah beristihad, dia juga beristihad, atau dia beristihad sendiri. Banyak yang banyak. Idla yamtani'u amruhum bihi. Karena tidak ada larangan dari perintah itu. La yamtani'u, tidak ada halangan amrum bihi, mereka juga diperintahkan untuk beristihad. Bisa saja mereka diperintahkan. Qila urdatan lil khata', ada yang mengatakan tapi itu kan rentan salah. Qulna la nusallimu ba'da itu. Kita enggak terima kalau itu rentan salah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengizinkan kepada mereka. Berarti mereka mampu. Walam yasbut, tapi ini enggak pernah terjadi ya. Qala ats-tsalisa la budda lahu ay ya'rifa min al-kitab was sunnah ma yata'allaqu bil ahkam wal ijma'. Wajib bagi seorang mujtahid ay ya'rifa, untuk mengetahui min al-kitab dari Al-Qur'an, sunnah dan juga sunnah Nabi, ma yata'allaqu, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, dan ijma', wa syaratul qiyas dan syarat qiyas, wa kaifiyatin nadhar, dan cara untuk berijtihad, wa ilmil arabiyyah, dan juga wal ijma' ya, ya'rifa al ijma' wa syartul qiyas wa kaifiyatin nadhar wa ilmal arabiyyah, atau wa alimal arabiyyah, mengetahui bahasa Arab, wa nasikh wal mansukh, dan juga mengetahui nasikh mansukh, wa halar ruwah, dan juga keadaan para perawi, wala hajat al kalami wal fiqh li'annahu natijatu, dan enggak perlu dia menjadi ahli ilmu fiqih ataupun juga ilmu kalam, karena itu hasilnya ya. Natijah itu karena itu hasilnya. Al-faslu tsani fi hukm al-ijtihad, apa hukumnya? Ukhtulifa fi taswibil mujtahidin,
Apakah semua mujtahid itu dapat dibenarkan? Binaan ala khilafi anna likulli suratin hukman. Ya, ini ada perbedaan di antara para ulama tentang hukum mujtahid dalam membenarkan mujtahid. Kenapa? Karena mereka juga berbeda. Anna likulli suratin hukman muayyanan. Apakah ada hukum yang sudah ditentukan oleh Allah pada setiap permasalahan? Wa alaihi dalil qat'iyyun aw dhanni. Jadi dan sudah Allah titipkan kepadanya ada kode-kode tertentu yang menunjukkan kepada hukum Allah yang ada permasalahan tersebut. Jadi kayak setiap produk dari satu pabrik pasti ada logonya. Begitupun juga setiap kejadian ini ada logo yang menunjukkan kepada hukum Allah ada perkara tersebut. Baik secara qat'i atau dhanni. Wa alaihi dan qat'i atau dhanni. Jadi ada dalil qat'i atau dhanni yang menunjukkan kepada itu. Wal mukhtar ma sahha an Syafi'i. Adapun pendapat yang terpilih adalah yang memang dibenarkan oleh Syafi'i anna fil hadisati hukman muayyanan, pada setiap kejadian itu sudah ada ketentuan khusus dari Allah. Alaihi amarah, yang ada tandanya. Man wajadaha asab, orang yang dapat menemukan tanda tersebut dia itu benar ijtihadnya. Wa man faqada akhta'ah wa lam ya'tam. Tapi yang enggak menemukan tanda tersebut dia itu salah meskipun tidak dosa. Li'anna al-ijtihad masbuqun bid dalalah. Karena setiap ijtihad didahului ada dalalah, proses mencari ya. Li'annahu talabaha. Karena orang tersebut li'anna al-ijtihad talabuha, karena ijtihad itu mencari dalalah. Wad dalalah mutaakhirah 'anil hukmi. Dan adanya dalalah itu datang setelahnya hukum. Falau tahaqqaqal ijtihadan lajtama'an naqidhan. Kalau memang ada dua ijtihad maka akan bertemu dua hal yang kontradiktif. Wa li'annahu qala alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah bersabda, man asaba falahu ajran, yang benar dapat dua pahala. Wa man akhta'a falahu ajr, yang salah dapat satu pahala. Qila law ta'ayyana al-hukmu fal mukhalif lahu lam yahkum bima anzalallah fayafsuq wa yakfur. Qauli wa man lam yahkum. Ada yang mengatakan kalau memang sudah ada hukum Allah pada setiap kejadian, maka orang yang tidak sesuai dengan hukum tersebut, mukhalif, bertentangan dengan hukum tersebut. Misalnya dalam kejadian tentang riba, Allah haramkan misalnya, mukhalif. Atau kejadian tentang misalnya air musta'mal, Allah jadikan sebagai thahir wa ghairu mutahhir. Maka ulama yang berbeda pendapat otomatis kan mengubah hukum Allah. Kalau Anda mengatakan bahwasanya pada setiap permasalahan sudah ada ketentuan hukum Allah padanya. Berarti yang berbeda dia tidak sesuai dong, bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia menjadi fasik karena bertentangan. Wa yakfur, bisa menjadi kafir. Allah bersabda, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa ulaika humudz zalimun kafirun." Nah, qulna lamma amara bil hukmi bima dhannahu wa in akhta'a hakama bima anzalallah. Lamma amara bil hukmi bima dhannahu. Karena Allah yang mendorong dia, memerintahkan kepada dia untuk menghukum berfatwa bima dhannahu sesuai dengan dhannya dia. Wa in akhta'a hakama bima anzalallah. Meskipun dia salah, dia tetap menghukumi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Qila law lam yusawwab al jami' lama jaza nasrul mukhalif. Kalau tidak dibenarkan yang berbeda itu dapat diterima, maka nggak boleh dong mengangkat mereka untuk sesuatu. Namanya nasrul mukhalif. Waqad nasaba Abu Zaidan radhiyallahu anhu, sedangkan Abu Bakar mengangkat Zaid untuk jabatan tertentu. Padahal terkadang beliau berbeda pendapat. Qulna lam yustawliyatul mubtil. Kami jawab bahwasanya nggak boleh menjadikan orang yang membatalkan hukum dijadikan sebagai pimpinan, nggak boleh. Wal mukti laisa mubtil, tapi beda antara yang salah dengan yang mengingkari. Mujtahid itu salah, bukan mengingkari. Far'an dua furu. Law ra'a az-zawju lafdhata kinayah. Wara'athu az-zawja law ra'a az-zawju lafdhahu kinayatan. Kalau si suami mengucapkan itu perkataan, menurut dia, menurut suami ini adalah kinayah.
Sedangkan menurut istri ini adalah tolak yang sharih. Ya, sharih. Falahu, maka boleh bagi sang suami tolak, boleh meminta karena masih dia sebagai suaminya. Walah lam tidak, tapi juga bagi sang istri boleh menolak karena bagi dia ini adalah tolak yang jelas. Fayuraja'ani ghairahuma, maka dia harus merujuk kepada yang lain, misalnya hakim, ulama. Asani, yang kedua, idza taghayyara al-ijtihad, apabila berubah ijtihadnya seorang mujtahid, kama atau seorang ya secara umum, kama law dhanna anna al-khul'a fasqud. Misalnya dia memahami bahwasanya khulu itu adalah fasakh. Tsumma dhanna annahu talaq. Kemudian berubah pendapatnya, mengatakan bahwasanya ijtihad itu khulu itu adalah talaq. Fala yunqadul awwal ba'da ikhtiramil hukmi. Maka yang pertama yang sudah diamalkan, yang sudah dijalankan, yang sudah berfungsi, itu enggak bisa dibatalkan setelah keluarnya keputusan hukum pengadilan. Wa yunqadu qablahu, tapi apabila sebelumnya, maka itu dapat membatalkan apa-apa yang terjadi karena sebab ijtihad yang pertama itu. Qala al-babu tsani fil ifta, bab yang kedua dalam fatwa. Fi masail, di sini ada beberapa kajian. Al-mas'alatul ula, yang pertama, yuzul ifta'il mujtahid wa muqallidil hayy. Boleh ifta kepada mujtahid. Dan juga yakni yang dibolehkan untuk melakukan fatwa adalah yang pertama ifta mujtahid. Yang kedua muqallidul hayy, orang yang ikut kepada orang yang hidup. Ya, masih hidup, ulama saya masih hidup, kiai saya masih hidup misalnya. Waktu li fi taklid mayyit, tapi bolehkah mentaklid orang yang sudah wafat? Kenapa? Karena yang sudah wafat nggak bisa ngomong apa-apa. Di anna wala qaulalah, tidak ada pendapat baginya. Lin iqadil ijma' ala khilafi, karena sudah ada ijma' bahwasanya para sahabat Nabi setelah Rasulullah, yang di zaman khulafa, mereka melakukan itu semua. Wal mukhtar jawazu lil ijma' alai fi zamanina. Pendapat yang dipilih adalah jawazu, boleh-boleh saja. Oke. Taklidul mayyit ya, di ijma' karena sudah ada ijma' alaihi, atas dibolehkannya taklidul mayyit di zaman kita sekarang. Qala as-saniyah juzul istifta' lil 'ami. Boleh seorang awam itu meminta fatwa. Kenapa? Li adami taklifihim fi syai'in min al-'asar bil ijtihad. Karena mereka tidak pernah diperintahkan oleh Allah fi syai'in al-'asar, dalam masa apapun. Enggak ada ceritanya itu ijtihad, untuk berijtihad, enggak ada ceritanya. Tafwiti ma'asyim, dan mereka itu akan serabutan atau menjadi rusak, kocar-kacir ya kehidupan mereka. Nah, seharusnya mereka di sawah, seharusnya mereka di pabrik, masa disuruh ngaji gitu. Seharusnya mereka itu ada di kandang sapi misalnya. Wastidrarim, dan menjadi bahayanya mereka bilistighal asbabi, dengan sibuk untuk menjadi mujtahid. Nah, mereka harus belajar nahwu, belajar usul fikih. Mujtahid tanpa mujtahid. Dan tibar beda dengan mujtahid, karena mujtahid itu diperintahkan oleh Allah untuk fa'tabiru, carilah pelajaran. Qila, ada yang mengatakan mengkritik, mu'aradun, tapi itu kan bahwasanya seorang awam boleh taklid istifta. Ini bertentangan dengan ayat fas'alu. Tanya sendiri, harus tanya. Wa ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Wa qali Abdurrahman bin Utsman, begitu pun juga perkataan Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Utsman, ubayyuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. Saya membaiatmu atas Al-Qur'an dan hadis. Begitu pun juga yang ketiga, wasirati syaikhain, dan juga sirah ya, perjalanan mulia dari dua syekh, yakni Abu Bakar dan Umar. Qulna al-awwalu, yang pertama maksus. Ini sudah ayat ini maksus. Mas'alu ahla dzikri. Wa illa lawajaba ba'da ijtihad. Kalau ayat ini enggak dimaksus, maka setelah ijtihad pun seorang mujtahid wajib bertanya. Baik, qala wasani fil uqdi, adapun dalil yang kedua, dalil yang kedua? Innallah ya dalil yang kedua adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri. Fil uqdiyah, ini dalam
al-qada, yakni dalam apa? Keputusan-keputusan. Wal muradu minas sirati luzumul adli. Maksud dari wasiyatu syaikhain adalah luzumul adli, keharusan untuk berbuat adil sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Qala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Innama yajuzu fil furu'i. Itu boleh dalam furu'. Wa qad ikhtalafa fil usul. Tapi berbeda dalam usul. Walana fihi nadhar. Kita tu ada nazarnya. Wal yakun hadza akhiru kalamina. Ini adalah akhir dari kalam kami di dalam kitab ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila rasyad, dan Allah yang memberikan taufik dan memberikan petunjuk kepada ar-rasyad, kepada kelurusan atau kebaikan, kebenaran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Jadi ini adalah pembacaan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika